Jadi tadi itu ya jam 5 kita siap-siap ke masjid dan mandi sebagainya. Habis maghrib baca Quran dibimbing sama senior. Kemudian habis isya ya tadi itu makan. Cuma ngantri. Cuman habis itu istirahat ya tadi. Belum istirahat. Iya. Masih panjang. Habis makan minum dulu kan. Jadi jam 8 tuh mulai tank lagi. Jadi di sono tuh yang ngatur namanya jaros. Jaros tuh bel. Oh, tet itu ada tandanya apa belajar, apa makan, apa bangunin. Pokoknya apa-apa tuh pakai ituan tuh. Bel ya. Jam 8 jaros. Jaros tuh bel. Bahasa Arab tuh jaros. Kita kuning lagi. Ini yang udah senior ya. Sampai jam 9. Jam 9 kelar. Belajar bersama tuh besok yang jadi nyiapin tuh yang ada PR kerjain yang ada hafalan hafalin itu 20 mulai dari Senin sampai Sabtu ya. Nanti di pos di malam minggu ada kegiatan lain. Kuncar. Oh kagak apaan. Oh sama-sama lanang sama-sama ini Ya kirain dikasih libur gitu kan. ya ada liburnya mau ini juga. Tapi jam-jam itu adalah free-nya nggak kan orang sekolah nih. 15 tank istirahat bebas free, nggak ada kegiatan apa anak-anak main. Tapi kalau di pesantren gitu. Kalau selama kegiatan tadi dari Senin sampai Sabtu habis Zohor tuh habis makan siang tidur pada sebab sebelum asar. Itu sunnah ya tadi kayaknya. Iya, Kalau di pesantren itu mungkin sunnah kan ya. kayak wajib juga ya dikata wajib ya kayak wajib misalnya enggak, tapi banyak pada tidur sebab kan untuk persiapan. Ada juga yang ketika itu nyuci gitu, tapi kebanyakan saya lihat pada tidur siang. Nah nanti kalau hari Sabtu malam minggu Sabtu kan malam minggu tuh, nah malam minggu waktunya tuh namanya belajar pidato muhadharah. Oh satu-satu. Iya nanti ada gilirannya per kelas, misalnya kelas 1 SMP gantian nih saya kita nih nanti ente pidato, anak yang bawa acara gitu dan sebagainya sampai jam itu mulai jam 8 ya, jam 8 malam minggu sampai kurang lebih jam 9 apa ya, jam 9 1 jam ya. berarti ya. Baru acara itu tuh free artinya di situ baru boleh nonton TV. Jadi selama itu kita nggak boleh nonton TV, boleh itu malam minggu sama hari libur tanggal merah sama minggu dari siang sampai jam 5 ada tuh. Itu dia TV hitam putih gitu. Kalau olahraganya tak sana tak. Oh iya ada, iya. Kan biasanya kan namanya sekolah kan bisa ada Ada bola. Ada ya? Kalau olahraga yang rutin itu tiap minggu itu pagi. Pagi. Masih kan kebetulan ada 2 lapangan tuh, lapangan di Parung kan masih banyak Lahan kosong. Itu kita olahraganya bola dan santri itu jago-jago. Walaupun dia nggak pakai sepatu ini nih, sepatu bola, wah tendangannya Pisang semua itu. iya, wah pisang apa? Itu pernah nih kan pakai bola api gitu kan. Oh, iya. Gimana tuh pesantren itu kan? Ada yang tuh sana. Ada juga ya kan? Ada. Ini saya pasti ini. Oh, Itu bola api emang ada. Ada, Itu Ji. iya, jadi kelapa, Batok. di batok kelapa di ini. Itu ente sebenarnya itu pada Iya begitu. Tadi Jadi begitu. bilang kebakaran. Dan itu iya gitu. Iya benar, kalau mungkin saya waktu punya teman itu mungkin pilih yang itu kali. Yang jadi tapi ya artinya tuh tetap bagus juga, saya bersyukur dapat itu. Iya, sampai jangan pondoknya aja berberita. Gitu sih ada olahraganya, dan ada juga olahraga silat, ada juga Oh, silat ada juga. olahraga apa tuh voli ada. Ya meskipun santri itu menggunakan sarung kan, yang penting isinya ya. Itu Isi palanya maksudnya. Iya. Kalau nggak ada isinya kan, waduh kedodoran. Dulu identik lu santri sarung. sarung.
Dan ada masalah sarung kita. Ada tradisi yang ini tradisi sarung ya, yang berbeda dengan Mesir. Kalau kita kan pakai sarung buat sholat ya. Di Indonesia tuh sarung buat sholat dong. Kayak kagak yang bandel-bandel buat nih kerudungan dong. Keluruban ya, Iya. iya. Keledongan. Tapi di negara lain di Mesir orang kalau pakai sarung itu artinya habis hubungan badan sama istrinya. Oh, iya. Jadi kita tuh kalau orang Indonesia pakai sarung pagi-pagi tuh ke jalan-jalan, kalau kita biasa ya pakai sarung. Itu dianggap berarti habis malam habis main nih istilah kata Di Mesir. Ngomong-ngomong sarung nih Tat, ini kan lagi viral nih sarung tuh pada perang segala macam. Itu Iya. gimana tuh Tat kalau menyikapi hal kayak gitu? Kali biar orang-orang nggak pada saya dengar juga sih. Iya. Kalau dulu saya masih kecil emang ada tuh ya main sebet-sebetan Oh, ya. sabut-sabutan. Sekarang lebih galak Tat, ada yang diisi batu. Oh itu mah Nah, disihir, ya kan? kelebihan. Kalau perang sarung dari saya kecil juga emang udah ada, Iya, dulu cuma saya ngerasain Tat. perang gitu sarung. star gitu dia. Nah, Cuma kalau itu mah doang, bunyi-bunyian. iya Sepatu mah itu mah. itu Kan udah beneran barbar juga itu. Viral, sampai ada yang meninggal. Ada itu. Ada. Wah itu mah Tuh, masuk di berita. Kriminal itu. Kriminal. kriminal. Jadi contoh lah. Iya, makanya kan nih Jangan. mumpung ada Ustaz nanya gimana nih. Apalagi sarungnya cap gajah duduk kayak itu ya, lebih berat lagi kali itu betul. Bisa keluar gajahnya. Duduk tuh. Iya. Udah berontak. Kaburan semua. Ya itu sekilas kegiatan di Nah, pesantren. apa biasanya. bener nih Tas nih ketika santri itu masuk pesantren terus ada penyakit umumnya saya Oh, iya, gudikan iya, gitu gudikan, apa iya. bener tuh karena aneh kan belum ngalamin nih. Benar-benar kalau istilah pondoknya itu gudikan, kalau bahasa Arab jarbang itu ya mau yang apa sih orangnya bersih resik gitu ataupun ya. yang ini Nah, ya. kena entah apa itu saya sampai sekarang Makanya sembuhnya gimana? Hilang sendiri. hilang sendiri. Orang saya udah berkali-kali berobat nih itu datang lagi, ntar pas udah kelas 2 SMP tahu-tahu hilang ring. Nah kalau kita udah kena itu berarti udah semacam Udah ada kebal lah kembali kasarnya. ya, Kayak kayak vaksin sih ya gitu. Vaksin ya. Jadi seandainya saya mondok lagi nih bawahnya nih tempat lain udah enggak. Nah, itu. Berarti sampai saat ini belum ada penelitian ke arah situ tuh. Iya katanya sih akibat katanya airnya macem-macem, jadi karena bareng-bareng jadi begitu menular lah. Tapi kok menular bisa semua sama pesantren gitu. Itu hampir semuanya kena tuh mayoritas. Yang modern juga Tas, yang modern. Itu kemudian amoritas pasti kena. Berarti itu penyakit global ya kasarnya. Orang bilang sih pesantren. penyakit tanda santri gitu. Tanda santri. Yang kalau kan yang repot gini, kalau udah masuk daerah ini nih bawah. Oh iya. Itu saya nggak perih banget. Apalagi kita tidur kita kan nggak tahu apa-apa kan. Baru sini, baru pas bangun tidur, wah gila, berasa lecet semuanya. Nah, air gitu ya. Iya, apalagi. Pokoknya aduh kalau diingat tuh ketika itu tuh kayaknya masya Allah kita paling sengsara banget dah. Gitu. Tapi setelahnya itu ada istilah sengsara mau nikmat lah gitu. Untungnya ketika itu saya nggak berhenti. Kalau saya berhenti, pengalaman itu doang, berhenti di korengan doang dia. Dapatnya bukan ilmu. Ilmunya. Boro-boro ilmu kebal, ilmu gituan udah nyerah. Berarti santri yang cewek juga gitu juga. Iya, sama semua. Tapi kalau di pesantren rokok nggak boleh nih. Anak kita udah bukan pesantren ya boleh. Itu kena hukuman tuh. Oh iya, Di kotaknya. di kotak biasanya. Berarti kalau botak udah bermasalah gitu ya. Dari Iya. kantor polisi nggak di pesantren. Iya, itu salah satu tingkatan hukuman tuh di antara botak yang paling ekstrim dikeluarin. Kalau botak masih yang merokok kabur. Kalau mencuri, maaf homo, ada juga homo. Oh, ini juga Ada. ada. Iya sebab kan emang tahun segitu ya kayak sebab dulu kan maklum tiap hari kita ini laki apa laki sama laki ketemu kan, terus pertama mungkin ada yang bawaan penyakit ya, ada iseng-iseng lama-lama ketagihan kan, kadang juga tampang laki, ada yang kayak perempuan kan, ada itu udah ya, itu mah kalau Thailand udah bukan pusatnya. santri Thailand. Iya, tapi itu yang penyakit Thailand. karena sering itu suatu hal yang ini sih wajar. Nah itu biasa kalau ketahuan itu nggak ada ampun dah. Langsung keluar. Wah
dan itu penyakit bisa nular kalau nggak begini nanti tuh dia nularin ke yang lain gitu. Itu ada. Ini kain cuma itu di luar nih karena ini artinya begini ketika di situ karena sering ketemu akhirnya dia iseng-iseng jadi keinian Salah. tapi setelah lulus sih udah nggak kali itu iya nggak belok kali itu sambil lanjut enggak itu karena tadi seringan ngumpul gitu. Makanya jangan sering ngumpul sama laki. Iya, gitu kan. Tapi biasanya itu ada tuh minimal setahun sekali atau berapa tahun sekali reunian gitu sama teman-teman. Oh iya Ada. ada alhamdulillah apa tuh Jaga lah periode saya tuh ada Oh. mungkin paling rajin di antara angkatan lain ya kadang ini sebelum covid kita tuh ada arisan hampir 2 bulan sekali nah karena covid kemarin sekarang jadi udah belum berjalan ada itu perangkatan nanti kalau angkatan semua ada lagi terus seluruhan gitu dari zaman A sampai Z gitu ada. Berarti ada benar juga perkataan orang tua ya. Pesantren lah nak. Kalau kamu tidak pesantren mau reuni sama siapa? Ya gitu kali ya. Ya, mungkin ungkapan itu benar juga ya. Iya sebenarnya kan reuni nggak pesantren. Sekolah juga ada tuh Ada, tinggal alam. iya. Itu Ya CLBK gitu kan ya. Biasanya Reunian ketemu. gitu. Biasanya ketemu yang udah dokter CLBK, kan. iya. Dokter yang udah punya anak itu bisa. iya Tinggal sama ya salah satu dampak negatifnya reuni kan begitu. Emang ente sama yang santri yang ceweknya juga kalau reunian gabungan? Iya kan kalau udah reuni itu udah ini lah. Umum. Kan cewek cowok Udah luar santai udah bang. Iya. beda gitu. Itu mulai PDKT-nya situ kan. Iya kalau sekolah tiap sana kan dipisah. Kan ketemu kan yang cewek sama cowok. Kan tetap pesantrennya itu asramanya dekat. Bisa lah. Udah dipisah aja masih ada yang surat-suratan itu kan surat-suratan masih ada yang ini. Dipandang lah ya. Mendingan itu ketahuan. Nah kalau yang sesama ini dia ini Udah parah. kalau pacaran biasa dibotak dan di ikrar nama ikrar itu di depan santri baca pernyataan saya telah pokoknya apa ngirim surat atau main ke rumah santri putih waktu liburan itu kena itu enggak diusir Tapi kalau- diungkapin di umum. ya Ini lanjut ke pertanyaan katanya. Ini pengalaman yang Ustadz yang anggap paling berkesan lah selama di pesantren tuh ngapain Ustadz? Yang paling bisa dilupakan lah kasarnya. kalau Pondok. pengalaman semua hampir berkesan semua sih ya apalagi saya udah lama jadi untuk yang berkesan ya berkesan paling di akhir-akhir ya kita jadi berasanya tuh kita kebersamaan ketika udah itu selesai itu udah apa namanya itu bukan Yang mau lulus. ke wisuda ya Oh, wisuda iya. Biasa gitu. itu yang tadi nggak cengeng dicengeng situ Iya. nangis Bukan juga ya. kan. Ini soalnya kan 6 tahun. tahun 6 tahun. bareng Waktu di barak yang ya sedikit kan. itu. iya bareng makan bareng Pulang ke gitu negara masing-masing. ah Mewek ya kan. Mewek. Walaupun abis itu dikira sebenarnya Rodeka gitu tapi itu yang besar yang Itu yang paling yang kesana ya. iya untuk pesan banyak saya kan lupa kayak itulah yang momen-momen itu momen yang terkesan dan berat lupakan Tapi ada cerita-cerita horor gitu. oh iya Ada nggak? biasanya saya kalau ketemu sesama pesantren tuh alumni itu pertanyaan itu ngelepas satu misalnya Habibie nih Bang Habibie lu pesantren mana dulu di pesantren lu serem gak pasti gitu nanya gitu jadi memang begitu terus ada kayak saya punya teman tuh Arif ya itu yang saya tanya di antara itu mulai di sana Bang Arif dan pertanyaan dia punya pengalaman yang horor juga nah kalau saya juga di pesantren saya juga ada lagi kan pesantren itu awalnya sawah kosong pohon ya kata orang tempat jin buang anak apa ya ada itu baik tapi saya sendiri belum pernah ngalamin gitu hanya cerita-cerita teman begini kalau saya ngalamin diketawain doang nggak usah diketawain itu ketawain bulan puasa lagi saya juga heran Nonton komedi kali ceritanya. jadi ingat itu seumur hidup tuh mudah-mudahan nggak denger lagi tuh Suaranya nyaring gitu.
nyari diket itu kan di depan. Biasanya jauh apa gimana sih Tat? Kalau kita Iya, saya kurang tahu, kita semua pada diem deh Cewek, tuh. soal cewek. Iya, yang Masuk kayak cewek ya? itu dah yang di apa, yang di HP gitu. Oh. Itu ringtone. Oh, kita mau kabur bagaimana? So, waktu itu posisi saya jagain di sana kan ada semacam tugas jagain pangronda ya, kayak Oh, rumah iya, guru, iya. di rumah guru. Nah, terus ujuk-ujuk saya dengar mau kabur. Apa nih, jangan-jangan orang luar iseng gitu. tapi semuanya denger apa yang denger? Ikan kita pada diem itu kata Oh, Tapi enggak ada. teman saya tidur masalah ya. Saya dengar kan kalau kita ngomong sama-sama takut itu korban ketawa dia gitu. Kalau suara sangat jelas Ya, ya. untung sekali doang. Kalau ketawa lagi gue lari gitu. Kayak gitu ada. Kalau teman saya tanya gitu juga, biasanya tuh dia di kamar mandi. Punya kita ketika teman saya tanya sih, si Arif itu dia lebih horor lagi tempatnya. Dia di kamar mandi itu katanya. Di kamar mandi banyak penampakan di pesantren dia gitu. Kalau tempat saya sih kamar mandinya serem juga, cuma enggak serem teman saya itu tuh. Pokoknya intinya di pesantren itu ada cerita-cerita mistisnya itu. Tapi tetap aja pada betah gitu. Artinya ketika ada itu enggak ada pengaruh. Iya, jadi buat ini juga Tat, sama Nah. cerita-cerita juga nanti Nah. buat lulus ya. Mereka lebih nggak betah kalau nggak punya duit. Itu Banyak- bukan orang pesantren Banyak lain Tat. utang. Itu semua orang kayaknya. Di luar pondok juga begitu. Tuh hantu-hantu yang bikin betah itu. Saya Tentang itu. Bisa ya. Iya. Bisa. Gitu. Jadi tas manfaat dari ente menimba ilmu di pesantren nih kan sangat apa ya, berguna tuh untuk di kehidupan sehari-hari, karena santri itu kan paling tidak nih bisa bermanfaat pada dirinya dan lingkungan sekitar gitu. Nah, Iya, manfaatnya jadi menurut ente gimana tuh tas? sebenarnya sih menerima itu di mana sih bisa ya, entah di pesantren ataupun di sekolah-sekolah. Cuma memang tempat yang kondusif memang sudah pesantren. Sekolah kenapa? Sama 24 jam itu kita belajar pure usaha agama. Walaupun ada umum tapi banyak kan agama semua. Nah di samping itu juga kelebihan pesantren itu kita di situ kan jadi apa namanya, dididik mental kita mandiri lah gitu. Bener-bener emang tempatnya ya. Iya mandiri, kita nyuci sendiri, mandi sendiri. Cuma kayak masak aja enggak. Oh, masakin. Nah, dan tadi dibentuk mental biar enggak cengeng gitu. Itu terutama agama, ini agama. Sebab kan agama itu harus belajar yang Ditanya ya, tadi. dengan dipelajari di tempat yang tepat. Kalau salah Asal belajar kan ngerinya bisa sesat, salah ini. bumi. Heeh. Soalnya satu kampung ketika tidak ada satu orang yang punya ilmu agama tuh Iya, semua bisa. kampung berdosa Betul, gitu. Iya betul. Ada seperti ilmu faraid, ilmu tauhid kan gitu. Kalau ilmu tauhid itu ilmu tauhid, ilmu tajwid maaf. Itu harus satu kampung harus bisa. Tajwid itu kita belajar ilmu Quran. Kalau satu kampung nggak ada yang bisa, semua dosa. Semua gitu. kampung dosa. Nah, Semua orang Hanya yang di kampung kampung kifayah. tersebut. Seperti kayak sholat jenazah, kalau nggak Lupa disolatin kita, ya, ya. kalau nggak ada yang nyolatin Dosa semua semua. dosa. Semua. Kalau ada yang nyolatin walaupun satu terwakili. Bebaskan lah kasarnya ya. Itu. Nah sebenarnya itu tujuan orang di santren itu, dia ketika menuntut ilmu dan dirasa cukup ya, sebab kalau data puas banget sih belum, kurang, itu diharapkan dia terjun ke masyarakat untuk membimbing orang-orang yang awam ya, seperti Ya, itu. saya nih masih awam kan. Ya pokoknya ya itu artinya dia di membantu dakwah. Sebab banyak juga orang yang ketika alumni akhirnya dia nafsi dia nggak mau, mikirin lagi. bisa jadi dia nggak mau, bisa jadi dia malu, macam-macam. Padahal kan itu jalan dakwah Dakwah. buat ladang pahala. Akhirnya mereka yang harusnya berkompetensi untuk mengajarkan dakwah Islam ditempati orang-orang yang baru tahu agama kemarin. Iya. Sehingga Belajarin dari internet kali kata. internet gitu, dan mereka berani menyalahkan yang Yang udah pondok klotokan ya lah udah kasarnya, klotokan karena baru kenal silakan Islam kemarin. Nah itu
kadang saya kan gitu, ada yang nggak mau berperan di masyarakat, bukan berarti dia ini, mungkin dia ada kali di kegiatan lain. Ya bagi aneh pribadi, ya orang yang seperti ente pahlawan, karena satu kampung ketika tidak ada orang yang seperti Pahlawan ente, nasional dong. Ada di 2000. Iya, mati dulu dong. Masih banyak kan? Jamaah lain masih banyak. Tenang, tenang. pahlawan hidup ya kan. Pahlawan kan orang yang berpahala. Iya, karena itu kewajiban. Tapi kan memang bekalnya ketika berbaur sama masyarakat nanti kepake kan gitu kan. Iya, Intinya betul, kayak gitu betul, kan. gitu. Kayak juga kok santri yang bosan dokter jadi dokter jadi Iya, betul. jadi IT Betul. Dagang juga ada ya, Dad. ya kan kayak Benar. Habibur Rahman Iya, betul. bikin Novel. ini kan dia mencakup semua bidang lah gitu Bener, kan. pakai masing-masing. Iya, gitu. betul. Jadi benar, orang pesantren itu nggak mesti harus jadi ustadz dan ceramah Kan dan kebrandingnya sebagainya. kan gitu biasanya. Iya, dulu gitu. Jadi sekarang Ibu Tit sekarang yang jadi presiden ada kan? Ada dulu. Abdul Gus Dur ya, yang wakil ada, yang menteri udah ini dah banyak. Jadi image saat itu cuma bergerak dari masjid ke masjid, saat jadi ke sekolah itu udah enggak ya enggak bukan zamannya. Nggak berlaku lah. Sekarang Walaupun memang itu lahan mereka gitu ya. Lahan Sekarang juga mereka. banyak bergerak politik dulu. Ada politik. Makanya di Liga Santri kan Iya, Liga ada. Santri kan Benar. main bola ya kan? Iya. Ada juga santri trainer Iya. ya kan santri itu dididik untuk jadi pengusaha. Benar, baik kan pesantren itu udah diajarin yang apa yang diajarin lo diajarin sana juga, kayak komputer, tuh apalagi Dulu udah ada bertani. komputer. Wah, tuh udah ya susah dulu komputer. Yang berarti modern dengan ini, dengan salah. paduan dia, Ji. Tapi waktu itu kayaknya komputer belum ada tuh, masih Masih mesin tik. Sekarang nih ngerasain juga udah mesin tik. masih ngetik, masih Ah. zaman dulu banget. Sekarang udah umum lah ya. Sekarang kan Ya. umum nih, komputer, Canggih sekarang. internet juga udah. Dan tantangannya juga lebih berat juga. Gitu. Intinya yang sekarang tuh kemajuan juga bagus, santri juga ikut juga dan maju. Makanya aneh bersyukur nih ente mau ngebimbing aneh ngajar tuh di malam Ya Ramadan kalau ngajar gitu. sih enggak, kita ngobrol ya, ngobrol aja. Kalau ngajar begini pakai sabetan terus Itu pakai ciri inian khas oh ya, terus Ciri nian khas harus pesantren baca, ya? kalau nggak baca salah butak gitu. Biasanya orang zaman dulu gitu kan sih. Terus harus ada hafalan, kalau nggak hafal dihukum. Ya kita anggap ngobrol aja, ngobras ya, ngobrol. Ngobrol religi santai. Walaupun ngajinya 5 menit, ngobrolnya 2 jam nggak apa-apa. Nah, yang penting kan ada interaksi, Ada, kan? Tanya iya. jawab tentang keluh kesah kehidupan. Ya terus depan masa gini, ustadznya muridnya sama-sama jomblo ya di situ. Itu PR Ya, itu harus naik. Iya, itu jadi ada chemistry-nya situ, chemistry-nya apa namanya itu namanya. Belum selesai itu. Klik, jadi klik ya. Iya kali. Asal jangan ngomong aja ya. Ya pernah juga masalah itu ya, karena masalah homo itu dulu ada santri baru, dia dari luar, ternyata di sono dia jadi korban juga. Di saya tadi itu karena penyakit, pas dia mondok situ nyari korban gitu. Karena dia balas dendam ya. Iya. Karena dulu pernah jadi korban terus melakukan kembali ke Iya. orang yang lain. Ya saya rasa memang artinya apa, santri sekalipun di apa namanya dibatas dengan peraturan ketat, namanya orang itu ada, oknum itu mah ada gitu, sebab kan manusia juga. Cuma peluang-peluang itu nyarang, artinya di luar yang nyolong ada, di sini ada juga pesantren. Di sana ada yang melakukan hal itu, di sana juga gitu. Apalagi zaman sekarang banyak Cuman yang makin banyak ya, kejahatan-kejahatan di sana Kalau dia pesantren. ada handphone aja begini. Iya. Maksudnya bisa bandel ya, Iya. apalagi sekarang. dulu zamannya kan banyak tuh kan di jalan-jalan tuh kayak orang ngekos gitu kan banyak juga dulu kan. Ya mungkin karena zamannya belum teknologi kan, masih Iya. zamannya masih. Iya sekarang nggak ada juga sih. Iya. Tapi Tapi kan kan kalau dari zaman dulu juga ada. Dari zaman jahiliyah Iya. masih ada. Ada. Nah, kalau ngomongin zaman nih, Iya. ya kan di zaman siapa? Clean
Rolling Stone. Ah, juga Rolling Stone. Ya gitu. Kayak kata orang tuh pesantren penjara suci, katanya penjara suci. Ini masih punya waktu banyak apa gimana nih Kak? Terusin aja nih. Apa Iya, langsung boleh. masuk ke- Ya kayak tadi kan gini ya, tadi saya bilang kan saya dulu pikir mau belajar ini ya, ilmu Kekebalan lah. balang. Dan soalnya sebenarnya ada juga, jadi diajarin. Ada beberapa pesantren yang memberikan ilmu itu, tapi biasanya itu udah akhir. Jadi kalau udah kira udah mau lulus, mereka dikasih ijazah. Nah kalau selama mereka masih pesantren, masih belajar, itu nggak boleh ngamalin, nggak boleh amal apa-apa, nggak boleh ngamalin, nggak boleh puasa ini, masuk puasa untuk ini buat kebal, itu nggak boleh. Sebab apa? Karena itu mengganggu. Jadi orang kalau udah belajar itu akan otomatis malas belajar. Kalau udah malas belajar ya goblok gitu maksudnya. Iya. Jadi belajar itu nggak berhenti ketika kita lulus ya Tat, ya. Iya, Selamanya kan. iya. Maksud tadi kaitan dengan itu, ilmu itu ada ilmu hikmah. Tapi artinya itu saya nggak kecewa banget, jadi ada juga ngajarin. Cuma memang itu porsinya nanti diakhirkan. Nah, adapun orang pesantren biasa tuh ada santri yang ketika mondok dia udah punya ilmu itu, ada juga tuh. Itu belajar bukan pesantren, dia di luar. Ada. Di situ dia diamalin tuh. Ada yang udah punya ilmu itu gitu. Ilmu kanuragan. Oh sebelumnya dia udah masuk udah punya dah. Iya, intinya gini. Pesantren itu keren dah. Pokoknya kalau ada punya anak nggak ya? Punya anak. Iya masuk berarti. Berarti ini masuk ke sesi terakhir aja ya, pesan-pesan dan buat generasi Iya, generasi betul. kita nih yang muda-muda nih, Yang mau kalau ada masuk yang mau pesantren, nyantri kan masuk pesantren nih masuk ke sesi terakhir. Iya, sebenarnya kita juga Kiat-kiatnya. nih ente daripada kan mau ngerasain bisa. Oh, Cuma kan udah ketuaan kali ya. makanya Karena kata iya. Kilat ya kan. itu Ada malu ilmu kan kira juga. iya terhalang rasa malu. Kalau di pesantren Jawa itu santrinya udah tua-tua, itu hal yang biasa. Karena soalnya kan nggak sekolah. Nah, cuma kan mungkin makin tua otak kita udah nggak kuat kali ya. Iya betul. Dan rasa malunya padahal kayak temen kita kayak Jani ya, Harjani itu kan dia udah cukup umur ke sono. Di sono udah selesai dapat ilmu dia, dapat istri juga. Jadi luar kaum nggak mungkin. Tapi kalau kita nggak punya kebetulan punya kesempatan untuk mondok itu, pertama jangan menyesal, ya Allah kenapa gua nggak mau mondok, nyesel. Jangan tuh, berarti kita nggak redo sama takdir. Emang Allah yang takdir kita begini. Nah kewajiban kita, ikhtiar kita tetap menuntut ilmu, jadi itu ilmu itu yang wajib. Bagaimana caranya? Ya karena kita nggak bisa mondok, menuntut ilmu yang pernah mondok gitu. Aja ramai yang pernah mondok. Iya pernah mondok ya, Seperti mondoknya aneh yang belajar tadi, ke ente nih. yang pondok bukan yang waktu tangannya apa tuh gudigan berhenti, jadi kok itu diajarin ilmu gurik doang. Begitu salah satunya. Yang kedua, pesantren itu santri alim tuh enggak madesu, enggak, bukan agak Ah benar. pesantren tuh Jasa kan. biasa, ada yang begitu. Kalau saya tuh ada jasa dan udah bisa Bisa kuliah, buat kerja Sebab- juga ngelamar ya Tata. udah diakuin. Dan di sana itu enggak tadi enggak diajari ilmu agama tok, tapi ilmu lain juga diajarin. Ya, makanya juga heran ada yang udah jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, Presiden, bahkan presiden. wakil presiden. Iya, yang belum jadi presiden PBB belum datang. Di Indonesia udah ada. Itu intinya jangan tadi ya, jangan enak bakal yang mondok ya, itu berarti kita nggak masuk, nggak ready takdir. Kayak kagak kalau nanti kita punya anak nih, punya istri dulu ya, punya anak dulu. Iya kalau tahu punya anak Itu jadi ya. kita adopsi Tat. Kita rayu anak kita mondok gitu, ntar mondok ini dah, tapi jangan niat tadi kalau bandel gue pondokin lo. Ini buat semua ya Tat ya. Lebih ya bagus ya, Cowok doang. sebab lebih dua-duanya lebih aman gitu. Di pendidikan yang saya masalah itu dia tuh Dasar sampai banget lah ya. ya, apalagi kalau 3 pesantren itu dijajah semua, yang modern juga, yang salafi juga, cakep deh tuh. Perpaduan juga. Yang ada lagi pesantren tahfiz ya, tahfiz ini Quran ya. Tahfiz itu khusus ngapain Quran. Ini kalau ke anak kita semua begini nih, waduh, kita mati merem dah, tinggal merem. Mati merem, otot ya kan. Jemput tuh ya Tat. ya. Iya, Naik taxi ya. udah punya ini modal. Sebab gini, yang tahfiz nih, padilah orang yang
anaknya hafiz itu kalau dia hafiznya benar dan perilakunya sesuai dengan Al-Quran, kan ada juga yang mungkin oknum ya, habis tapi nakal tapi enggak semuanya, itu bisa menolong mensyafaati orang tuanya bisa mensyafaati orang lain semuanya 9 keluarganya 9. Jadi otomatis orang tuanya, nanti sisanya siapa tuh, Adik kakak. kakaknya pasti kan yang dulu ini ya. Keluarga daya. Iya, 9 tuh bisa ngasih syafaat yang tadi udah yang udah ini ya, udah masuk neraka nih, itu bisa nolong itu dengan orang yang Hafiz. habis itu kayak itu. Tapi sesuai Quran nih. Iya, kalau sekedar dia buat tujuan biar menang teki, Oh, ya, biar kering dari juara aja. iya jangan itu gitu lah, Diamalin lah, diamalin. diamali. Ya kira segitu 10 menit pengalaman saya di pesantren dulu ya, tuh di Parung. Ya kurang lebih mungkin seperti itulah, nggak jauh. Adapun nanti masa peraturan kan masing-masing beda, ada yang terlalu ketat, ada yang sebenarnya tadi ada yang ngerokok botak, ada yang enggak. Kalau di Salafi enggak ngerokok enggak ini Apa ya? tapi kekinian saya bilang ada juga pesantren salaf yang pakai peraturan baru. Jadi kalau anak yang umurnya udah mendapat KTP saya kata itu nggak boleh, tapi kalau udah ini boleh. Kalau dulu umum, yang kecil kayak sampai saya pernah datang ke daerah anak kecil pesawat ngerokok, saya kan jadi ini juga aneh, kok ngerokok, oh ternyata di pesantren yang model salaf gitu. Kita kan walaupun kita ngerokok kan aneh juga kan, ini ngerokok lancar ngerokoknya, jadi kita lagi duduk Kang kita minta rokok kita minta rokok, teman saya nggak tahu, oh iya di pesantren di sini gitu emang udah biasa, Masih bocah. dan lebih pas lagi ngerokoknya lebih canggih, lebih ini ketahuan dia udah profesional rokoknya. Surya. Mungkin Apalagi jauh dari orang Pak tua. kita bawa martabak nih, ada rokok mungkin yang diminta rokok doang kali itu masing-masing pelatihan ada pilihannya kan. Peraturan yang berbeda. Tapi kalau yang umum dilarang ini selama di pesantren. Seperti itu ya, Tat ya. Ya kurang lebih itu intinya, itulah pesan saya. Intinya sih kebanyakan positifnya barang pesantren. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ada nih, kan sekarang banyak nih ya, dari PAUD, Islam, SD-nya Islam, banyak nih sekarang nih sekolah Islam lah, dari PAUD, SD, kuliahan. Ya, kalau Dia tapi nggak ada mondok, tapi dia nggak mondok, nggak apa-apa juga kan? Nggak Yang penting kan apa-apa. ilmu agama kan dapat ya dari Iya. sejak dini kan dapat. Iya saya bilang kan bahwa itu seperti guru, ada seorang kayak kan guru kita tuh sama ulama besar di sini orang Jakarta terkenal lah. Itu beliau alim gitu, dulu riwayat nggak punya riwayat mondok pesantren, tapi karena beliau semangatnya tinggi giat, bahkan melebihi orang umumnya lah, orang itu ilmunya lebih dari orang mondok. Kalau bahasa ini laduni gitu. Itu laduni. Enggak, kalau dunia itu enggak belajar bisa, ini belajar, berarti dia merasakan susah juga kayak pahitnya belajar. Itu beliau bisa ilmunya melebihi orang yang mondok dan melebihi orang kuliah di Timur Tengah. Nah itu tergantung orangnya, cuma kalau itu kan memang pilihan Orang khusus ya. khusus. Artinya kita sih bisa jadi nggak mesti idealnya di pesantren, idealnya karena itu tempatnya kondusif. Nah kalau kita nggak punya kesempatan ya sekarang lah, gunakan ada orang-orang ya, kalau ada pengajian nih saya ikut. Taklim lah. Nah cuma saya pesan jangan pengajian yang nyalain orang mulu, jangan, nanti hati kita jadi keras, Jadi kotor. kotor ya. Ini kan yang namanya negatif orang Tapi ini ngeliat orang, jangan. oh Oji tuh kerjaannya ngapain sih? Iya menimbang lagi Padahal dia mondar mandir nanam saham. iya kayaknya gitu. Pokoknya ya, Apalagi rokok. majelisnya tuh tentang jihad Oh, segala iya. itu. Iya. Bahaya ya. Dia bukan ini sih. Benar itu. Kan Pokoknya kalau pesantren maksud jihad. pengajian udah mulai yang ngumpet-ngumpet, itu perlu dicurigain. Nah di Indonesia cuma udah cukup tuh organisasi NU sama Muhammadiyah, udah aja dah. Kalau yang cenderung Muhammadiyah silakan Muhammadiyahnya, kalau yang NU udah, kalau luar itu nggak aman bilang. Bisa kan urusannya kalau salah alamat ya bisa baik lagi, kalau salah agama pengertiannya nanti urung sono. Ya, Iya. di akhirat itu Nah, urusannya. iya kalau salah salah Google Map masih bisa ini. Masih bisa ya, melenceng dikit bisa lurus lagi ya. Karena ada muslimin
muslimat, muslimin, musiman musiman, Iya. muslimin, musingin. yang penting kan, ya gitu lah. Oke, Jadi ini selaku hosting mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya memberikan pencerahan lah buat teman-teman. Cuma bocoran si pengalaman bocoran udah cerita tuh udah tampil tuh. Nanti kita ngobrol lagi Ya, sih nanti tentang tema yang lain next nih. kita ke depan ganti tema. Ya boleh Ganti- asal jangan masalah keluarga ya. Enggak, karena kan kita tahu nih jomblo semua. Bikin diri sendiri. Iya. Jangan mau. Aduh, udah datang dari sponsor Tapi tapi sebelakang enggak. Ini yang punya kalau tutup soalnya. Ya, sama-sama lah sama-sama mau kalau ada santai-santai. Saya juga mohon maaf nanti ada pertanyaan yang kadang kelewatan. perlakuan kita nih. Ada yang lewat ya tuh kereta doang tadi. Baik, Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waspadalah, waspada.